Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kebinasaan Ilmu yang Palsu. Ayat intinya diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Keterangannya, di New Hampshire terdapatlah orang-orang yang aktif dalam menyebarkan gagasan-gagasan palsu mengenai Allah. Terang telah diberikan kepada saya bahwa orang-orang ini sedang menjadikan kebenaran tidak berguna dengan gagasan-gagasan mereka. Beberapa di antaranya menjurus kepada faham cinta bebas. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa orang-orang ini sedang merayu jiwa-jiwa dengan menyuguhkan teori untung-untungan mengenai Allah. Di antara pandangan-pandangan lain, mereka menganut bahwa mereka yang sekali telah disucikan tidak dapat berdosa, dan ini mereka nyatakan sebagai makanan Injil. Teori-teori mereka yang palsu dengan tanggungan pengaruh mereka yang memperdayakan menyebabkan bahaya besar kepada mereka sendiri dan kepada orang lain. Mereka sedang mendapatkan kuasa kerohanian terhadap mereka yang tidak dapat melihat jahatnya teori-teori yang terselimut dengan indahnya ini. Kejahatan-kejahatan besar telah menjadi akibatnya. Ajaran yang semuanya kudus telah membawa kepada kepercayaan bahwa kasih sayang orang yang telah disucikan tidak pernah berada dalam bahaya untuk disesatkan. Akibat kepercayaan ini merupakan penggenapan keinginan-keinginan hati yang jahat, yang walaupun dinyatakan sudah disucikan, sama sekali jauh dari kekudusan pikiran dan perbuatan. Ini hanyalah satu contoh di mana saya terpanggil untuk menegur mereka yang menyuguhkan ajaran mengenai Allah yang tidak tentu yang tersebar di alam, dan ajaran tentang tubuh yang kudus. Pada masa yang akan datang, kebenaran akan dipalsukan oleh peraturan-peraturan manusia. Teori-teori penipu akan dinyatakan sebagai ajaran yang selamat. Pengetahuan yang palsu adalah salah satu alat yang digunakan setan di istana surga, dan ini digunakannya sekarang. Saya memohon mereka yang sedang bekerja bagi Allah supaya tidak menerima yang palsu, gantinya yang tulen. Kita tidak perlu mengada-ngada atau menikmati kesukaan palsu. Di dalam pedupan emas kebenaran, sebagaimana yang disuguhkan dalam pengajaran-pengajaran Kristus, kita dapat mengetahui mana yang meyakinkan dan mana yang menobatkan jiwa-jiwa. Kebenaran itu dinyatakan dalam kesederhanaan Kristus bahwa Ia datang ke dunia ini untuk memberitakan, dan kuasa pekabaranmu akan menjadikan hal itu sendiri terasa. Jangan menyatakan teori-teori atau ujian yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Kebinasaan ilmu yang palsu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, ilmu yang dunia sedang pelajari harus diuji dengan Alkitab, satu-satunya sumber kebenaran. Dan apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan, apabila tidak berdasarkan Alkitab dan hanya Alkitab saja, maka ilmu pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, biarlah kita memilih kebenaran firman Tuhan melebihi ilmu pengetahuan yang dunia miliki. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, ketika kita ikut ilmu yang mungkin masuk secara logika dan tidak berdasarkan firman Tuhan, maka itu akan membawa kepada kebinasaan. Mari kita sama-sama berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur karena kasih-Mu kami telah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membantu kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk bisa membedakan ilmu pengetahuan yang asli yang hanya berasal dari kebenaran firman Tuhan dan ilmu pengetahuan palsu yang mencoba membinasakan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan dan yang mana bukan kehendak Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon kepekaan dari surga agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Secara khusus, diberkatilah umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa dimampukan untuk menang dalam menghadapi setiap pergumulan dan bahkan perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.